Jumpa kembali bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, semoga kabar teman-teman sobat sekalian sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan perubahan atau RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana beberapa hari yang lalu dilakukan rapat pleno oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untuk merevisi ya, terkait dengan beberapa pasal yang terdiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Desa, ya, terdiri dari 16 bab dan 122 pasal. Dan kemudian berdasarkan usulan revisi yang disampaikan oleh DPR RI kepada pemerintah, itu mengalami perubahan ya, atau ada beberapa penambahan pasal sehingga menjadi 129 pasal. Jadi dari 122 pasal menjadi 129 pasal. Jadi ada 7 pasal yang ditambahkan dalam usulan ini sehingga menjadi 129 pasal. Nah, di situ ya, kalau kita lihat yang diusulkan untuk direvisi oleh anggota DPR RI yaitu mulai dari pasal 2 ya, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian berikut yang diusulkan untuk direvisi yaitu pasal 4 ya, yang berkaitan dengan tujuan pengaturan desa terkait dengan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di dalam pasal 4 ini ada salah satu ayat yang diusulkan untuk dilakukan revisi atau untuk dilakukan perubahan. Nah, berikutnya pasal 26 yaitu berkaitan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa. Nah, berikutnya pasal 27 ya. Pasal 27 berkaitan dengan kewajiban kepala desa dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Pengusutan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Jadi pasal 27 ini juga nanti diusulkan oleh DPR untuk dilakukan perubahan. Nah, berikutnya pasal 33 yaitu berkaitan dengan persyaratan calon kepala desa. Nah, persyaratan calon kepala desa ini diusulkan juga untuk dilakukan perubahan oleh DPR RI. Nah, berikutnya adalah pasal 39 yaitu berkaitan dengan masa jabatan kepala desa yang diusulkan dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dan kemudian yang sebelumnya dapat dipilih sebanyak 3 kali atau paling banyak 3 kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Tapi dengan usulan baru ini diusulkan untuk menjabat selama 9 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali periode atau 2 kali 9 tahun menjadi 18 tahun baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Nah, kemudian berikutnya adalah pasal 48. Ya, pasal 48 berkaitan dengan perangkat desa
terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Nah, ini juga diusulkan untuk dilakukan revisi atau dilakukan perubahan oleh DPR RI. Nah, kemudian berikutnya yaitu pasal 50. Ya. Pasal 50 berkaitan dengan persyaratan calon perangkat desa. Jadi pasal 50 ini juga berkaitan dengan persyaratan calon perangkat desa, diusulkan untuk dilakukan perubahan atau revisi oleh DPR. Nah, kemudian berikutnya yaitu pasal 56 yang berkaitan dengan keanggotaan atau masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Nah, berikutnya yaitu pasal 57. Ini juga diusulkan untuk dilakukan perubahan oleh anggota DPR, yaitu mengenai persyaratan calon anggota BPD. Jadi persyaratan calon anggota BPD nanti mungkin sedikit mengalami perbaikan atau perubahan. Nah, kemudian berikutnya yaitu pasal 62 ya, mengenai hak kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa. Jadi mengenai hak-hak Badan Permusyawaratan Desa mungkin sedikit mengalami perubahan berdasarkan usulan daripada anggota DPR RI. Nah, berikutnya adalah yaitu pasal 67. Ya, pasal 67 berkaitan dengan hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Jadi ini juga akan mengalami perubahan nantinya ketika di-ACC-kan atau disahkan oleh pemerintah. Nah, kemudian pasal selanjutnya adalah pasal 72. Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa. Nah, ini juga diusulkan untuk dilakukan revisi atau dilakukan perubahan. Nah, kemudian pasal 74 yaitu berkaitan dengan belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, layanan dasar dan lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi mengenai sumber pendapatan desa ini juga diusulkan untuk dilakukan perubahan. Nah, berikutnya yaitu pasal 78 mengenai pembangunan desa. Nah, ini juga diusulkan untuk dilakukan revisi atau dilakukan perubahan oleh anggota DPR. Nah, kemudian berikutnya pasal 79 ya, mengenai perencanaan penyusunan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Jadi mengenai perencanaan penyusunan pembangunan ini juga ya diusulkan oleh DPR untuk dilakukan revisi atau dilakukan perubahan oleh pemerintah. Nah, kemudian berikutnya pasal 86 yaitu mengenai sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Nah, pasal ini juga teman-teman diusulkan untuk dilakukan revisi atau dilakukan perubahan oleh pemerintah. Nah, kemudian pasal 118. Nah, pasal 118 ini mengenai ketentuan masa berlaku baik masa jabatan kepala desa, perangkat desa, dan maupun Badan Permusyawaratan Desa baik yang pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil. Jadi itulah beberapa pasal-pasal yang diusulkan oleh anggota DPR untuk dilakukan revisi atau perubahan dalam RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Semoga RUU yang baru ini nanti bisa membawa kebaikan terhadap desa maupun dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan juga dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Jadi saya kira itu saja teman-teman untuk video kali ini. Akan kita lanjutkan kembali nanti pada tahap selanjutnya untuk mengupas lebih dalam berkaitan dengan
RUU yang rencana akan direvisi oleh pemerintah. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.